Ya aku yang mulai aja. Ya, monggo. Oh, mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sehat-sehat, Mbak. Ini ada Mbak Nur Aini, Mbak Istiqomah, Mbak Mbak Yung. Rani. Oh, Mbak Yung. Oh, Mbak Yung. Mbak Yung ikut akar ibu. Masya Allah. Terus hatam seharusnya. Mbak Happy Jogja. Ini pada nggak on cam nih. Inces, Inces. Ntar cari jilbab dulu. Sehat-sehat, Mbak. Semoga senantiasa sehat Alhamdulillah. selalu ya. Sehat. Oke, hari ini kita agendanya mau perkenalan gitu ya Mbak Ayi ya. Kita akan berkenalan bersama teman-teman dari Akar Ibu. Nanti dari teman-teman Akar Ibu juga akan berkenalan balik dengan kami dari pengurus Ibu Profesional Yogyakarta. Oke, sebelum kenalan lebih jauh, boleh dong sepatah dua patah kata dari kakak Asus. Kakak Asus nggak tuh? Oke, Kak Ayi, silahkan Kak Ayi sebagai Sekrek Ibu Profesional Yogyakarta periode 2025-2027. Dipersilakan Mbak Ayi. Baiklah. Oke, sebentar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih teman-teman hari ini sudah hadir di acaranya Akar Ibu gitu ya. Kemarin kemarin apa ya? Saya dicolek sama Mbak Atina untuk mengadakan apa Mbak jenenge teman karib apa Apa ya? sapa apa Makrab. Makrab. makrab malam keakraban sebelum kelulusan gitu ya. Ya pokoknya itulah. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng gitu ya teman-teman, ngobrol bareng tentang kepengurusan yang ada di regional Yogyakarta. Oke, sebentar. Saya itu tidak menyiapkan. Saya menyiapkan ini apa slide, tapi kok ya tak cari-cari. Oke, langsung aja ya. Tak cari kok nggak ketemu. Tak simpen tadi tuh. Oke, begini aja. Nggak perlu pakai slide, nggak apa-apa ya. Nah, ya teman-teman. Sebenarnya di tahun 2025 ini sebenarnya ada perubahan di kepengurusan ibu profesional gitu ya, mulai dari pusat sampai ke bawah-bawahnya. Nah, tetapi nanti sampai bulan Desember kita akan tetap bareng dengan kepengurusan yang lama. Ya, kepengurusan yang lama dengan struktur yang lama. Ya, struktur yang lama itu seperti apa? Di setiap regional kita punya 5 komponen ya. Ada komponen Himpunan Mahasiswa, kemudian ada Kampung Komunitas, kemudian ada Sejuta Cinta, ada Kipma, dan juga ada Lumbung Ilmu. Nah, di 5 komponen ini itu sudah ada plotnya masing-masing, sudah ada tugasnya masing-masing. Kalau di Hima itu adalah himpunan mahasiswa yang berasal dari institut. Nah, di institut kita ada di kelas Bunda, mulai dari kelas akar ibu, ya, kalau dulu matrikulasi, kemudian kelas Bunda Sayang, kemudian ada Bunda Cekatan, Bunda Produktif, dan yang terakhir adalah Bunda Saliha. Kemudian yang di kampung komunitas itu lebih fokus kepada passion.
kepada passion, di mana di sana banyak sekali rumah belajar atau rumbel, ada rumbel boga, ada rumbel literasi, kemudian rumbel kecantikan, kemudian ada lagi rumbel zero waste. Nah, itu khusus untuk tempat belajar, rumah belajarnya teman-teman yang suka pada satu passion gitu. Kemudian di Lumbung Ilmu, sudah Hima, Kakom. Oh iya, Sejuta Cinta dulu. Sejuta Cinta itu fokus kepada apa ya? Lebih ke istilahnya, oh Mbak Atina, yo istilah iki, Apa sejuta cinta untuk eh, eh, gerakan sosial ya? gerakan sosial lah, betul. Gerakan Hmm. sosial, lebih ke gerakan sosial. Kemudian kalau KIPMA itu adalah koperasi ibu profesional mandiri. Ya, di situ harapannya semua yang punya passion di bidang bisnis, gitu, yang punya passion, yang punya produk, kemudian ingin mengembangkan bisnisnya, itu ada di komponen KIPMA. Kemudian yang terakhir ada Lumbung Ilmu. Lumbung Ilmu ini di situ tempat semua pembelajaran di mana biasanya itu upgrading untuk para pengurus gitu ya. Jadi itu tadi dari satu komponen di ibu profesional dari satu ibu profesional ini punya 5 komponen gitu. Kemudian di setiap komponen ini punya tugasnya masing-masing seperti di Hima. Hima itu apa sih? Sebenarnya fungsinya sebagai wadahnya mahasiswa. Wadahnya semua mahasiswa baik dari kelas matrikulasi atau akar ibu, kemudian dari kelas Bunda Sayang, Bunda Cekatan, Bunda Produktif, dan juga Bunda Salihah. Nah, dari situ teman-teman semuanya berkumpul menjadi satu. Nah, kalau di regional itu ada namanya himpunan mahasiswa, gitu ya. Nah, di sini di himpunan mahasiswa ini dengan kepengurusan lama itu memiliki struktur ada Kahima yang sekarang masih diampu sama Mbak Atina, itu nanti insya Allah sampai Desember karena kita semua kepengurusan lama itu akan berakhir di bulan Desember ini. Ada Mbak Atina, kemudian dari Medcom itu ada Mbak Hani dan juga Mbak Lucy, kemudian dari Manok itu ada Mbak Ika. Nah, terus untuk yang di kampung komunitas ini ada rumah belajar yang PJ-nya juga sudah ada di sana. Maaf ya saya nggak hafal PJ-nya, tapi di kampung komunitas itu sekarang yang bergerak adalah Rumbel Boga, Rumbel Literasi, kemudian ada Rumbel Zero Waste, Rumbel Kecantikan. Yang belum lanjut itu Rumbel Healing, itu belum melanjutkan. Nah, ada 4 rumbel ini. Kemudian di kampung komunitas juga ada kepengurusannya sendiri, ada leadernya yang biasanya kita sebut bulurah, kemudian ada manopnya, ada manpronya, kemudian ada manmedcom, gitu ya, dan dibantu oleh para penanggung jawab dari rumah belajar. Oke, kemudian untuk di KIPMA, di Sejuta Cinta juga punya leader dan sekarang untuk tahun 2025 ini kita sedang off di Sejuta Cinta karena ketidakadanya pengurusan di Sejuta Cinta. Kemudian di KIPMA ini kita juga ada satu leader di KIPMA yang di ini Mbak Wahyu Wahidah itu ya. Dan di 2025 ini beliau juga mengundurkan diri karena beliau sakit gitu, jadi tidak bisa melanjutkan. Kemudian ada di Lumbung Ilmu. Di Lumbung Ilmu ini leadernya adalah Mbak Retno Dwi Utami. Kemudian di sana ada CSLO-nya ada Mbak Heni, ada bagian data itu ada Mbak Handini. Nah, di sana itu lengkap. Kalau di Lumbung Ilmu itu semuanya berbicara tentang data dan apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan kepada seluruh mahasiswa yang ataupun seluruh member ibu profesional gitu. Nah, kemudian di tahun 2025 di bulan September, nah, kemarin itu kita dari pusat itu ada namanya enrichment. Ya, biasanya enrichment itu adalah untuk
mengupgrade ilmu dari semua pengurus. Ternyata ada kejutan. Di tahun 2025 akhir ini, kita merombak semua struktur kepengurusan. Kalau dulu itu ada 5 komponen, gitu ya. Kalau sekarang itu dileburkan menjadi satu dengan struktur yang baru. Oke, nanti saya coba share kalau yang struktur baru ini, sebentar. Mohon izin share screen dulu. Hmm. Gimana Mbak I? Ya, sebentar. Saya baru saya ngunduh. Mau dibantu? Sudah. Iya, ini nomor 5. Saking kayak ini, tak ambil 1 poin aja ya. Kok nomor 5 sih? Oh, nomor 78. Oke, izin share. Saya cari dulu. Oke, kelihatan ya teman-teman? Enggak, Mbak. Enggak. Sudah saya Kecil banget, Bu. kecil banget. Itu tak gede kayak gini. Begini? Ya, oke lah. Oke lah. Oke ya. Oke, ini adalah sejarah kita, sejarah di Ibu Profesional tentang struktur. Ya, dulu 2011 seperti ini, kemudian 2014 seperti ini, 2019 seperti ini. Oke, sudah jelas ya. Ini 2011 ada, 2014 ada, 2019 ada. Nah, di 2025 ini kita berubah strukturnya. Berubah strukturnya menjadi lebih langsing. Oke, ya kelihatan? Belum? Sudah kelihatan belum? Kelihatan Mbak. Oke, kelihatan, tapi kecil ya? Iya, Ya, kecil. sudah kelihatan? Diperbesar lagi mungkin, Bu. Wis tak gede nih, Mbak. Aku wis full. Kalau pakai laptop aman sih Mbak, kelihatan. Aman ya. Tapi kalau pakai HP ya nggak aman ya. Ya, oke. Nah, sekarang ini adalah struktur eh namanya wheel structure ya. Kalau di kita itu wheel structure-nya regional itu akan seperti ini. Untuk yang baru, lebih simpel. Kalau tadi kan ruwet gitu ya. 2011 sebenarnya strukturnya sistem komando dari atas ke bawah. Kemudian 2014. 2014 juga masih sistem komando, sistem apa tadi ya. Kemudian tahun 2019 ada lagi. Nah, itu yang semakin pusing dengan
komponen-komponen yang begitu banyak dengan alur yang saling berketerkaitan gitu ya. Nah, di 2025 ini kita simpelkan lagi, kita kembalikan kepada eh, setelah mengevaluasi kita kembalikan kepada sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Seperti apa sih yang nyaman gitu ya, yang perlu diperbaiki dan sehingga koordinasinya itu tidak terlalu panjang. Nah, koordinasinya bisa lebih singkat gitu ya. Akhirnya ini adalah will structure yang baru di kita. Yang pertama adalah sekretaris regional, kemudian hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya ada 7 peran yang ada di regional. Kalau dulu itu eh, apa dipisah-pisah per komponen itu mempunyai pengurus sendiri, sekarang enggak. Sekarang kita dijadikan satu untuk diefektifkan gitu ya. Yang pertama manajer program. Nah, di manajer program ini ada namanya penggerak hima, ada penggerak kampung komunitas, dan penggerak program inovasi ibu profesional. Nah, jadi semua yang ada di Hima ini sekarang, ya, di institut ini yang di regional itu disebut Hima, wadahnya para mahasiswa nanti akan di bawahnya manajer program. Karena semua acara yang diadakan untuk para member itu ada di tempat belajarnya ada di Hima dan juga di kampung komunitas, serta di beberapa program inovasi. Kemudian yang ketiga itu ada media. Media ini ada manajer Medcom ya, Manmedcom biasanya. Kemudian ada administrasi, Manop. Kemudian ada bagian keuangan. Kemudian ada bagian data dan mail. Nah, data dan mail itu yang biasanya di lumbung ilmu. Lumbung ilmu itu ada data, ada mail, kemudian ada resource center. Nah, ini dipisah menjadi 2. Ada data dan mail dan juga resource center dipisah sendiri-sendiri. Ya, begitu. Jadi sekarang ada ini dan ditambah 1 majelis wali amanah. Majelis wali amanah itu adalah yang menjaga ruhnya, nilainya ibu profesional di regional. Jadi selain mengambil peran manajer ini semua, itu akan ada kuncennya ya. Kalau di kita itu ada kuncennya, ada yang menjaga agar kita itu tidak keluar dari jalurnya, tidak keluar dari value yang ada di ibu profesional. Nah, itu ada di Majelis Wali Amanah. Oke? Itu ya Mbak Atina, memperkenalkan dulu kepengurusan yang lama dan perubahan yang ada di kepengurusan yang baru. Itu ya, teman-teman hari ini belajar tentang sebenarnya di di kepengurusan itu seperti apa gitu kan? Kalau saya baca ininya tadi, betul begitu Mbak Atina? Iya, betul. Oke, oke. Betul, Sampai di betul. sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Monggo dari teman-teman akar ibu, teman Ya. karib akar ibu dari Mbak Isti dan teman-teman lain mungkin mau bertanya. Ya, monggo Mbak Isti. Kalau tadi loh ada pas waktu yang struktur yang baru, itu kayaknya ada yang kosong-kosong itu apa? Yang mana Mbak? Yang kosong. Kan tadi 1 sampai 8 kalau nggak salah. Terus Ya, ada 3 itu loh. yang ini. Itu kan ada 3 yang kosong, terus itu apa itu? Ini nggak ada Mbak. Jadi kita cuma ada dari manajer program, media, kemudian resource center, wali amanah, administrasi, keuangan, dan data mail. Kalau yang ini kosong memang nggak ada Mbak. Mungkin yang ditanyain lebih ke kenapa ibu strukturnya ada yang bolong-bolong Iya. ya. Ini memang nggak ada isinya gitu ya.
Begitu, Wajar Pak. aja Mbak Isti berarti. Monggo yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Kok tulisannya itu gak sama? Ya, monggo mau ditanyakan. Mungkin dari teman akar ibu ada poin-poin yang harus dilampirkan dalam laporan dan perlu Ya, betul. disampaikan di sini, monggo. Kalau misalkan lupa nomor member, kayak gitu kan dulu kan ke Hima ya. Kalau sekarang tadi kemana, Mbak? Oke, saya share ya untuk yang ini ya. Bentar, Mbak. Saya share untuk yang di Jogja. Oke, ini yang struktur organisasinya di Jogja. Ya, yang di Jogja itu ada sekrek di tengah, kemudian ada manajer program, ada penggerak Hima, kemudian ada penggerak AHT, dan penggerak Kakom, Kampung Komunitas. Karena di Jogja itu kita pengen sudah identik mainnya dengan AHT gitu ya. AHT itu apa? Salah satu program inovasi yang ada di Ibu Profesional yang lebih bergerak kepada keluarga gitu. Jadi kita suka main nih sama AHT. Oke, jadi karena kita suka main sama AHT, program inovasi yang kita ajak di tahun pertama kita, insya Allah nanti di 2026 adalah penggerak dari Home Team. Kemudian ada Manmedia, Sekretariat dan Administrasi Umum, Menkeu, kemudian ada Resource Center, Data dan Mail, MWA, dan juga Sekrek. Oke, lanjut kita nih ke siapa aja sih yang ada di dalamnya. Nah, ini. Kamu baru masuk, jadi dia emang ceket dikit. Oke, nih. Ini Juga yang atasnya. adalah struktur organisasi dan nama-namanya ya. Sekreknya saya sendiri, kemudian Manpronya ada Mbak Niswati Zulfa, kemudian Medcomnya ada Mbak Dewi Utami dan ada Mbak Happy. Ya, silahkan angkat tangan. Siapa? Oh, Bella, Bella. Silakan angkat tangan Mbak Dewi dan Mbak Happy. Raise hand. Kemudian untuk data dan mail, ya ada Mbak Vina, Mbak Zafira Sarafina, dan juga ada Mbak Handini. Kemudian dari Resource Center ada Mbak Retno Dwi Utami dan Mbak Heni Puji. Kemudian Menkeu ada Mbak Subendiah. MWA-nya kita ada Mbak Ratna Palupi. Kemudian penggerak Hima ada Mbak Hani. Ya, Mbak Hani. Raise hand. Ya, silakan Mbak Hani. Kemudian ada penggerak Kakom, itu ada Mbak Apida, ya, Mbak Apida yang hari ini nggak hadir ya. Terus kemudian ada penggerak e-home team. E-home team ini nanti penggeraknya ada Mbak Septi Yuwana dan sekretariat dan administrasi umum ada Mbak Fajar Nur Utami. Nah, teman-teman, kalau untuk masalah di institut itu kebanyakan pertanyaannya tentang NIM. Ya, kemudian tentang Mbak, jurnalku sudah masuk belum ya? Begitu? Kemudian tentang sertifikat-sertifikat. Nah, itu nanti nanya ke siapa gitu kan. Tetap dari penggerak Hima, nah, nanti di situ di Hima itu tetap ada penggeraknya, tetapi bukan
Kak Hima dan beserta jajarannya, tetapi sekarang penggerak Hima itu hanya 1 orang gitu. Tetapi nanti ketika akan ada event atau akan ada misalkan ya acara-acara gitu ya, itu nanti Mbak Hani akan menunjuk beberapa teman gitu. Jadi kalau untuk Hima masih tetap dipegang oleh Mbak Hani gitu. Dari Himanya sendiri. Jadi misalkan tentang name dan sebagainya boleh langsung ke Mbak Hani. Nah, Mbak Hani nanti koordinasinya dengan siapa? Sekretariat dan administrasi umum gitu. Ya Mbak Hani, begitu betul? Ya. Jadi teman-teman kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan tentang ke Hima gitu ya, silahkan ditanyakan ke Mbak Hani, nanti dilanjutkan oleh misalkan Mbak, aku mau nanya NIM-ku, aku lupa naruhnya di mana gitu ya, yang paling sering itu pertanyaan yang masuk itu ya. Oke, nanti silahkan ditanyakan kepada Mbak Hani. Mbak Hani nanti berkoordinasi dengan sekretariat dan administrasi umum untuk nyari ini. Oke Mbak, nama siapa, kemudian di kelas mana, itu biasanya nanti pakai alamat, pakai nomor telepon. Nah, itu biasanya nanti lengkap. Ya, silahkan tuliskan nama, alamat, nomor telepon. Misalnya nanti kita search, kita cari di data, ketemu, oke, gitu. Kita sampaikan lagi kepada Mbak Hani. Oke, begitu Mbak. Jadi kalau untuk masalah Hima, tetap nanti ke penggerak Hima. Penggerak Hima nanti akan bertanya kepada siapa? Oke, yang megang data. Yang megang data adalah di sekretariat dan administrasi umum. Gitu. Oke? Ada lagi? Ini ya nama-namanya. Kami, teman-teman, untuk kendala-kendala dalam Ya, kemarin sempat kemahasiswaan. kita sudah share launching ya. Karena ini kita launchingkan dulu pengurus yang baru. Tetapi eh, masa kerja dari pengurus lama itu terakhir adalah bulan Desember. Gitu. Jadi untuk selama masa sampai Desember berakhir, nah itu dengan pengurus yang lama. Jadi nanti setelah selesai baru dengan pengurus yang baru kapan? Setelah pelantikan gitu ya. Kita akan pelantikannya serentak. Jadi insya Allah nanti di 2026 kita akan ada pelantikan serentak. Baru struktur organisasi yang baru ini berjalan gitu. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Monggo teman-teman, ada lagi sambil sekalian menunggu ada yang mau bertanya, monggo bisa bersiap-siap juga ya yang belum pakai kerudung atau masih belum standby di depan kamera, karena nanti kan ada foto bersama buat dokumentasi. Kita foto bersama dulu. Kita mau foto bersama dulu, monggo teman-teman yang masih off cam bisa mempersiapkan Bisa diri. mempersiapkan diri. Ini yang bantu screenshot. Saya tak. Berarti apakah sudah terkondisi anaknya? Oke, yuk tak screenshot. Silahkan buka kamera. Dari penaik sekalian ya. Iya. Monggo, masih ada waktu untuk on cam, Mbak Putri, Mbak Nuraini dan yang lain. Ya, sudah siap. Ini ada berapa nih? Oh, ada satu aja. Oke, kita ini dulu ya. Berikan senyuman terbaiknya, Oke, meskipun senyum. agak gelap. 1, 2, 3. Ya. Ayo. Oke. Cukup. Ya, satu lagi. Oke, silahkan mencari posisi terbaik. Ya, 1, 2, 3. Bentar, kok malah salah. Oke, lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Oke, ada Mbak Rory.
Monggo bisa dilanjutkan tanya dijawabnya. Mungkin masih ada yang Ya, perlu diperjelas lagi terkait kepengurusan di regional Yogyakarta. Jadi sampai Desember nanti ini pengurusnya masih yang lama nih. ya. Jadi kekahimannya masih dengan Mbak Atina. Nanti kalau ada kendala-kendala terkait mahasiswa bisa konfirmasi. Adakah dari Mbak Boleh saya Atina? bertanya? Sudah. Cek-cek. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin Jika tidak ada pertanyaan, boleh saya bertanya? boleh. Silakan, Bu. Oke, saya ingin bertanya. Oh, ada Mbak Nur Ajan yang mau tanya. Oke, ya setelah saya ya Mbak ya. Saya tak tanya dulu. Eh, Teman-teman, apa aliran rasa teman-teman setelah mengikuti akar ibu? Ada yang mau menjawab? Oh, mungkin ada yang mau menyampaikan Ya, silakan raise hand. secara langsung. Nah, kalau kemarin sekalian Bunur sekalian aliran rasa sekalian bertanya mungkin. Ya, silakan. Boleh, boleh. Monggo, Ya, Bun. Mbak Ani. Ya, langsung di Mbak I. Selama ini kan saya pernah bergabung di komunitas, juga pernah dimasukkan ke dalam eh, institut. Nah, itu perbedaannya apa aja, Mbak? Antara institut, kemudian hima, kemudian apa tadi komunitas. Itu perbedaannya apa ya, Mbak ya? Kok saya masih belum ngedong ya? Ya, matur nuwun Mbak Ayi. Alhamdulillah jazakum khairan. amin. Ya. Oke. Eh, apa sih bedanya antara hima, institut, dan kampung komunitas gitu, nggih? Institut itu salah satu apa komponen yang ada di pusat, gitu ya. Institut itu tempat belajarnya teman-teman di kelas bun-bun. Kalau kita biasanya kenalnya di kelas bun-bun, ada Bunda Sayang, ada Bunda Cekatan, ada Bunda Produktif, ada Bunda Salihah. Nah, itu. Jadi di situ berdasarkan, kalau ini di institut itu kan kita belajarnya dari jenjang sekarang nih, akar ibu. Akar ibu itu apa sih? Oh, mengenali diri kita sendiri, begitu ya. Kalau dulu saya dimatrikulasi. Matrikulasi itu apa? Untuk mengenali diri kita sendiri. Kita menggali diri kita sendiri dulu. Menyelesaikan masalah kita. Kemudian naik lagi ke kelas Bunda Sayang. Bunda Sayang itu eh, tentang keluarga. Bagaimana kita mendekatkan diri dengan keluarga. Nah, nanti di Bunda Cekatan kita mencari passion kita. Kita mencari, aku itu punya bintang apa? Gitu. Di Bunda Produktif juga sama. Dari bintangnya kita tadi, dari passionnya kita tadi, bisa tidak kita jadikan sesuatu yang bisa menghasilkan uang? Karena di Bunda Produktif ini kita bisa jualan nih dari passion kita. Makanya muncullah kemarin produk-produk passion yang ada di Hexagon City gitu ya. Kalau di Bunda Produktif itu namanya Hexagon City. Hexagon City adalah Bunda Produktif. Mainnya ke kota. Kalau kita di Bunda Sayang itu belum mainnya di pantai gitu ya. Kemudian waktu di Bunda Cekatan kita main ke hutan. Nah, kemudian di Bunda Produktif kita main ke kota. Ketika kita di Bunda Saliha, kita sudah bisa membuat sebuah gerakan. Harapannya di Bunda Saliha kita sudah memiliki gerakan-gerakan di mana sesuai dengan passionnya kita. Gitu.
Jadi Mbak Nurajan, ketika kita itu belajar di institut, itu jenjangnya, berjenjang. Kita belajarnya berjenjang. Nah, mahasiswa ini kan ada dari beberapa regional. Tidak hanya dari Jogja. Ada regional Pacitan, ada regional Solo, dan yang lain. Nah, itu di setiap regional, agar bisa, apa ya, istilahnya itu bisa diwadahi. Nah, kalau kita langsung ke pusat, berapa ratus orang yang belajar langsung kalau diurusi sama pusat, gitu ya. Nah, untuk mewadahi yang setiap daerah-daerah itu, maka adalah adanya HIMA, Himpunan Mahasiswa. Himpunan Mahasiswa ini adalah wadahnya, tempatnya teman-teman yang dari institut yang belajar ke institut tadi. Itu kita punya wadah di setiap regional masing-masing. Di daerah masing-masing itu ada HIMA gitu ya. Jadi HIMA itu wadahnya belajar, kumpulannya teman-teman yang belajar di institut gitu. Nah, kalau di kampung komunitas itu kan kita langsung kepada passion, ya kan? Tidak ada kelas berjenjangnya. Tetapi kita, oh aku suka menjahit, oke. Saya ikut di Rumble Craft misalkan. Saya suka memasak, oke saya ikut di Rumble Boga. Materi dari setiap Rumble itu akan dibuat oleh PJ-nya masing-masing, penanggung jawab dari rumah belajar itu. Yang mengkoordinasikan siapa? Dari bulurahnya, leader dari kampung komunitas. Jadi di situ kita belajarnya, kalau di kampung komunitas itu berdasarkan kesenangan kita. Oh, aku punya passion masak nih. Oke, aku bergabung di Rumble Boga. Kebanyakan kan offline ya kalau di kampung komunitas itu, dan langsung praktek gitu ya. Kalau di institut itu kan ada materi baru dipraktekkan, materi praktek gitu. Kalau di Rumble biasanya kita langsung praktek. Oh besok kita akan bikin chiffon gitu kan. Terus besok langsung datang praktek bawa bahan, bawa ini untuk bikin chiffon. Nah itu bedanya. Yang satu itu ada kelas berjenjangnya di institut, kemudian diwadahi oleh HIMA di setiap regional. Kalau untuk kampung komunitas ini berdasarkan passionnya masing-masing, gitu. Itu Mbak. Insya Allah Jadi bisa dipahami ya Bu. apa, setiap mahasiswa itu berarti harus melewati jenjang kelas itu ya Mbak ya? Ya, ya. Kalau di institut Terus nanti melewati untuk jenjangnya. yang di institut ya. Ya, Terus nanti untuk yang Rumble berarti itu pemecahan atau cabang dari yang Bunda Produktif apa begitu Mbak? Atau memang ada komunitasnya sendiri gitu ada komunitasnya sendiri Mbak. yang di kampung? Ya, yang di kampung komunitas Jadi itu apa itu komunitasnya sendiri. dari mahasiswa ini juga himpunan mahasiswa ini Ada juga yang pesertanya? ya, ada juga yang dari institut itu ngambil juga di kampung komunitas. Jadi ada dua juga. Oh, Ada juga yang tidak ngambil di institut, tetapi lebih suka untuk langsung belajar praktek. Gitu. mengikuti dari ini Iya, ya jenjang iya, iya. Kalau kita main ke institut, berarti kita ngikuti jenjangnya nih. kelas itu. Iya. Tapi kalau kita cuma mengikuti Ada di pilihan kampung komponennya. komunitas, iya. boleh memilih nih. Dari teman-teman akar ibu ini boleh memilih, maukah ke institut, ataukah ke kampung komunitas, atau dua-duanya. Boleh. Gitu. Oke? Oh gitu. Itu mulai dipilih sejak kapan Mbak Ai? Insya Allah nanti akan ada pembukaannya setelah akar ibu. Biasanya bareng tuh. Nanti kelas Bunda Sayang dan juga kampung komunitas itu biasanya barengan. Oke. Oke Mbak Ai. Oke. Alhamdulillah kita mulai Amin. Oke. Ya, tadi Bu Deyu. Tadi sepertinya Mbak Nur Aini resen ya. Ya. Bisa lanjut Mbak Nur Aini, monggo. Tanya ya mama nggak bisa buka KPR. Itu targetnya akar ibu ini apa untuk yang apa mahasiswa lama, anggota lama, member lama itu ya.
Kan member lama ini kan belum punya tempat main yang dia sukai. Misalnya kayak saya ini loh, saya ini kan di kampung komunitas. Karena nggak Ya, udah itu. Nah, terus kok dapat undangan ini, undangan ini targetnya apa kayak gitu. Kalau untuk pengenalan struktur baru, tak pikir yo, oh harus pakai matrikulasi lagi ya nggak lagi. ya. Ya namanya juga apa namanya refreshing gitu ya. Gitu Mbak Ayi. Oh ya, siap Bu Deyong. Eh, selama di akar ibu apa yang dipelajari Bu De? Nah, ya kan dulu sudah pernah. Ya, kalau Iya saya bukan cuma di akar terpusat ibu, aja saya sih. dimatrikulasi. Ya, Iya kalau akar saya ibu itu program dimatrikulasi baru. juga. Oke. Dimatrikulasi juga, tapi kurang lebih sama. Itu kan Oh, kurang. ya 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 seperti sebagaimana halnya matrikulasi. Kalau kemarin kan ya juga sudah sempat ngobrol ya sama Bu Septi dan Pak Dodi itu. Ya, Jadi ya terus yang dapat undangan ini oh ya refreshing aja. Oh ini gitu. ya, Gitu. ya. Sebenarnya akar ibu ini gabungan antara apa? Kalau mau masuk ke kampung komunitas itu apa yang namanya? Kampung main. Kampung main. Nah, kampung main dan matrikulasi digabung menjadi satu, gitu. Jadi ketika kalau dulu kita kan bisa memilih langsung pengen main di kampung komunitas. Oke, sebelum masuk ke kampung komunitas kita ke kampung main dulu. Gitu kan ya, Bude? Nah, di situ dimulai Ya, ya. diperkenalkan Hmm. untuk apa sih kampung komunitas. Kemudian nanti ngapain aja di sana. Begitu bukan, Bude? Iya, oh Iya. iya, soalnya dulu juga nggak lewat pintu main sih kan dulu zamannya masih matrikulasi itu terus Iya. baru milih Ya, gitu. kalau Hmm. matrikulasi itu mau masuk ke institut, gitu kan? Matrikulasi itu mengenali Iya, diri sendiri, oh, gitu kan? Kemudian kita goalsnya itu apa, mau apa, gitu ya. Terus mappingnya kita mau iya. kemana, kita membuat roadmapnya kita, gitu Hmm. kan? Nah, itu akar ibu ini sama. Akar ibu ini adalah pintu menuju kampung Hmm. komunitas dan juga menuju ke institut. Nah, ini Ya, eh, baik. sekarang itu syarat masuk kampung komunitas maupun ke institut itu bukan lewat matrikulasi, tetapi lewat akar ibu ini. Jadi dari kampung komunitas dan institut bergabung menjadi satu, sudah tidak sendiri-sendiri lagi matrikulasi dan kampung main, tetapi dijadikan satu menjadi akar ibu. Setelah nanti teman-teman yang dulu belum pernah nih saya ke institut gitu kan. Terus gimana caranya saya mau ke institut? Oke, ikut akar ibu dulu. Padahal itu sudah member lama gitu ya. Untuk merefresh kembali. Untuk merefresh kembali, untuk menemukan kembali kita mau ngapain, saya mau ngapain. Mapping saya mau gimana gitu. Ya, jadi merefreshnya adalah di akar ibu. Kalau teman-teman yang baru mendaftar dari foundation, mau masuk ke kampung komunitas maupun institut, mainnya juga di akar ibu. Nanti setelah dari akar ibu, boleh masuk ke kampung komunitas maupun mau masuk ke institut. Begitu. Begitu, Bude? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Ya, wis, tetap semangat untuk melanjutkan mau ke Ya, kampung komunitas atau silahkan ke mau institut bermain di nanti ya. mana. Tentukan pilihanmu besok. Nanti. Ini ada yang dari chat dari Oke, Mbak oh ya. Fatihatul. Kalau misalnya mau mutasi regional itu baiknya kapan dan bagaimana prosesnya? Oke, Sekalian juga dari Mbak Santi. Kalau pemilihan pengurus itu seperti apa, Bu Nai? ya, oke. Saya jawab dulu untuk yang pertama ya, tadi dari Mbak siapa? Mbak, Mutasi. untuk mutasi. Nah, kalau untuk mutasi kapan aja Mbak? Bisa, gitu ya. Kalau memang sebelum kelas dimulai mutasi,
itu malah lebih enak. Jadi nanti bisa ikut kelasnya di mana regional tujuan gitu. Jadi kalau sudah di tengah-tengah biasanya ngikut dulu di regional lama. Jadi nunggu setelah selesai baru nanti mutasi. Tapi pengajuan mutasinya boleh kapan aja gitu. Ya, nanti silahkan menghubungi ke Manop dulu. Kalau sekarang sampai nanti bulan Desember, silahkan menghubungi ke Kahima. Kahima nanti mencolek Manop atau langsung ke Manop. Manopnya ada Mbak Ika Eliza ya. Kalau dari institut, nah nanti silahkan menghubungi ke sana. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang kepengurusan. Nah, biasanya kita share open recruitment, gitu ya. Open recruitment biasanya kita share di grup pendopo. Di grup pendopo itu adalah grup besar tempat semua member yang ada di Yogyakarta. Gitu. Jadi nanti setelah teman-teman dari Akar Ibu, kalau yang kemarin dari Foundation itu belum masuk ke pendopo Nagari. Tapi nanti setelah Akar Ibu selesai, nanti teman-teman akan dimasukkan ke dalam pendopo Nagari gitu ya. Nah, nanti open recruitment biasanya kita share di sana. Yuk, kita lagi butuh nih posisi A, B, C, D. Silakan mengirimkan biasanya lamaran, kemudian apa ST30 ya, kalau nggak salah itu, kemudian mau ambilnya di mana, nah itu ada. Biasanya begitu, Mbak. Untuk pengurusannya masanya berapa lama, Bun? 2 tahun. Ya. Mungkin Mbak Santi mau siap-siap dari sekarang. Salah satunya Akar Ibu itu juga ini nih, kita apa ya? Kita bisa memetakan nih, aku pengen nih jadi pengurus. Boleh, boleh banget. Ya nanti semoga nanti di tahun depan nanti kita akan mengadakan sistem magang. Ya kita baru merancang nih untuk yang 2026 dengan kepengurusan baru kita akan ada program magang untuk meregenerasi kepengurusan. Nah, nanti bisa ketika kita open magang bisa ikut, gitu ya. Ya. Tak tunggu Mbak Santi. Bisa di-keep informasinya dari sekarang. Ya. Terus tadi ada pertanyaan lagi, apakah nanti rumbel-rumbel itu akan dirubah atau diganti setelah periode 2026 berlangsung? Itu bagaimana, Bun? Oke. Dengan adanya ini yang baru ya, struktur yang baru, kenapa tetap ada penggerak Kakom? Karena nanti harapannya adalah tetap ada rumbel-rumbel itu. Nah, rumbel-rumbel ini akan digerakkan oleh penggerak Kakom ini. Jadi Kakom akan menunjuk para PJ, gitu. Silahkan mengadakan, mau untuk seluruh member atau mau untuk para member dari kampung komunitas itu sendiri, boleh. Jadi tetap akan ada kegiatan di kampung komunitas itu. Di Hima pun juga sama, tetap akan ada kegiatan. Gitu. Ya, tidak dihapus sebenarnya itu tidak. Tetapi ini adalah sebenarnya kita lebih apa ya? Lebih memudahkan ketika kita susah untuk mencari PJ atau apa ya, kita mau ngadakan rumbel apa nih? Ketika nggak ada yang mau jadi PJ, nah ini solusinya. Nah, ketika ada rumbel, oke, kita tidak 1 tahun gitu ya, tetapi kita bisa pecah-pecah. Kita bisa pecah-pecah misalkan, oke, kita akan mengadakan kelas khusus untuk warga kampung komunitas selama 3 bulan. Oke, hanya 3 bulan itu saja, gitu. Nggak berlangsung lama. Jadi kepanitiaan ini, kepengurusan yang untuk PJ-PJ ini monggo bisa menyesuaikan dengan ritmenya masing-masing, begitu. Jadi tidak akan hilang rumbelnya. Nah, cuman nanti waktunya bisa dibuat, misalkan oke, cuma 1 bulan aja ya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi tetap ada rumah belajar yang ada di kampung komunitas. Begitu. Ya.
Kita tunggu saja nanti programnya untuk Ya, tahun 2026 ya teman-teman. begitu ya Mbak Putri ya. Jadi tidak ada Biar tidak meraba-raba. ada diganti Besok atau tinggal diganti. tampil, siap, ikut, lanjut, gitu aja. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman? Kalau tidak, sepertinya cukup. Monggo. Adakah? Boleh saya nanya yang baru dari foundation ada? Adakah? Yang dari foundation? Wah, atau semuanya dari ini? Dari kampung komunitas mau masuk ke institut atau sebaliknya dari institut mau masuk ke kampung komunitas? Oke, Mbak Santi. Mbak Santi bisa open mic? Kerjakan dulu, jangan menjawab yang belum kamu lakukan. Ya, Mbak Santi bisa open mic, Mbak Santi. Di mana Mbak Santi? Oke, seperti cukup ya teman-teman. Oh, oke Mbak Santi. Boleh diketikkan Mbak Santi. Apa yang aliran rasa Mbak Santi ketika setelah dari foundation ke mengikuti akar ibu? Ya, monggo silakan di ini. Maka bisa nanti baru mengurus mau anaknya. boleh ya nanti teman-teman tuliskan itu aliran rasanya. Wah, Oke, tadi Mbak aliran Nurajan. rasanya belum tersampaikan Ya. secara live di Zoom nih. Ya. Kalau tadi kan aliran rasa di WhatsApp grup. Oke. Mungkin bisa ada baca. 1, 2 yang mau menyampaikan aliran rasa sebelum kita tutup. Ya. Oke, Mbak Santi, monggo sudah bisa. Ya, silakan tampil. Mbak Santi. Silahkan di on-kan mic-nya. Assalamualaikum, Mbak. Iya, Waalaikumsalam. Ya, saya baru lulus foundation tuh tahun kemarin, Mbak. Ya, ketika saya mengikuti foundation itu saya udah sangat ingin sekali belajar begitu. Tapi begitu setelah selesai foundation itu agak down gitu loh, Mbak, agak santai, agak malas lagi mungkin ya selesai foundation itu. Nah, kemudian ada kelas akar ibu ini, Masya Allah sekali ya, saya dapat ilmu yang jujur saya banyak yang belum dapat di kelas-kelas sebelumnya, seperti akar waktu, kemudian yang bikin saya tertarik sekali ketika akar piramida itu, di mana Pak Dodi sama Bu Penny itu mengemas bagaimana seorang perempuan ini harus mengoptimalkan perannya itu secara sederhana gitu Mbak. Jadi kesannya mudah sekali untuk mengoptimalkan diri sebagai perempuan, istri, dan ibu seperti itu. Jadi saya sangat bersemangat ini insya Allah. Masya Allah. Gitu Mbak. Ya, terima kasih Mbak Santi. Satu yang selalu saya ingat adalah pesan dari Ibu dan Bapak. Ketika kita bersungguh-sungguh di dalam, maka kita akan keluar. Jadi bersungguh-sungguhlah di dalam. Baik di dalam diri kita sendiri maupun di dalam keluarga kita. Insya Allah dengan seperti itu nanti kita secara otomatis akan bisa berperan di tempat yang lain. Kita akan bisa lebih berdampak lagi kepada lingkungan kita. Mungkin itu dari saya, Mbak Hani. Terima kasih malam ini sudah bisa menyapa teman-teman akar ibu semua. Terima kasih Mbak Nur Acan, terima kasih Mbak Santi, terima kasih Bu Deyung, terima kasih Mbak Dewi, Mbak Atina, Mbak Istiqomah, kemudian Mbak Rory, Mbak Putri, Mbak Hani. Ya, silakan. Terima kasih semuanya. Mungkin itu tadi penjelasan sedikit dari saya. Nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh chat saya atau chat Mbak Hani.
Terima kasih Insya Allah teman-teman. itu ya. Ya. Terima kasih teman-teman semua sudah bisa hadir pada malam hari ini. Semoga semua yang disampaikan bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait regional Yogyakarta khususnya. Tetap semangat semuanya, siap-siap untuk menentukan pilihan besok setelah akar ibunya selesai. Nggih. Terima kasih, mohon maaf masih banyak kekurangan dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima warahmatullahi kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Saya tutup. Oke.